Selamat tahun baru 2026 guys. Tahun baru, semangat baru dong. Kalian tim liburan mewah atau tim pantau dunia hanya lewat layar HP aja? Daripada bingung mikirin masa depan sendirian, mending kita pantau bareng-bareng nih update terbaru dari sinetron kesayangan kita. Ada bocoran alur baru loh guys. Yuk merapat. Ada hal yang penting, tapi sayang gue telepon. Sebelumnya Ken sempat dikira bos yang mau menguasai waktu karyawannya. Kedatangan Ken ke sekolah Zara ternyata punya alasan yang cukup kuat. Ken harus segera bertemu dengan Pak Budi sebagai wali saksi pembayaran uang muka dengan sickpay. Karena Zara nggak mengangkat teleponnya hingga 15 kalian, Ken pun terpaksa menyusul ke sekolah. Efeknya pembayaran sedikit terhambat dan membuat anggota sickpay lainnya merasa bingung. Kenapa Zara mendadak hilang kontak seharian dari Ken? Teleponin Zara dari pagi, tapi nggak diangkat-angkat. Momen ini sukses ya, bikin netizen terbelah jadi dua kubu gara-gara tingkah Fatah ke Zara. Di satu sisi banyak yang gemes sekaligus kesel melihat Fatah. Padahal status Fatah masih belum siapa-siapanya Zara loh. Tapi Fatah udah berani menyita HP Zara setengah harian. Fatah dianggap memanfaatkan kartu kesedihan masalah keluarganya untuk mengekang privasi Zara. Begitu dikasih perhatian sedikit, Fatah malah merasa dirinya berhak mengatur hidupnya Zara. Di sisi lain ada tim yang justru suka dengan sikap tengilnya Fatah. Menurut mereka ini gaya toksik posesif khas Gen Z yang menggemaskan. Karena dasarnya kan Fatah dan Zara sama-sama cinta. Tapi yang bikin heran di sini justru Zara, sosok gadis alferik yang katanya tegas dan keras. Di sini karakter Zara malah berkesan sangat lembek dan pasrah. Dampaknya Zara jadi terlihat kurang profesional sebagai karyawan. Hari pertama telat masuknya, hari kedua udah mulai dapat gajian tiap hari loh. Hari ketiga malah Zara sulit dihubungin yang ternyata ada urusan pekerjaan yang cukup penting untuk dibahas. Edukasi di sini, sesibuk atau sesedih apapun urusan pribadi atau teman-teman di sekitar kita, seharusnya kita tetap memiliki kewajiban profesional kepada rekan kerja dan juga atasan. Jangan sampai ya urusan perasaan mengorbankan kepercayaan yang sudah dibangun. Rencana Fatah untuk jadi abang Gojek pribadi yang nungguin Zara selesai meeting bareng Ken dan anak-anak sickpay harus gagal total. Karena Akila langsung mengingatkan jadwal kerjaan mereka yang padat merayap bareng buzzer beat dan juga anak-anak bom. Namun Akila sangat paham banget dengan tabiat Fatah yang gampang galau dan overthinking karena tahu Zara sedang bareng Ken. Akila akhirnya milih buat nemenin Fatah nemuin Zara sebentar. Tujuannya cuma satu, biar Fatah tenang, nggak kepikiran macam-macam dan nggak merusak suasana kerja mereka nantinya. Cabut dulu ya. Ketiganya pun menuju kantin dan di hadapan Ken seperti biasa Akila yang heboh dengan nada sarkas bahkan terkesan ingin pamer saat menceritakan kesibukan PH mereka yang berencana merekrut 2 grup sekaligus. Di belakangnya Fatah tampak masih bermuka masam karena rasa cemburunya tak terbendung pada Ken dan Zara. Sementara itu Harry memperhatikan reaksi Ken dengan tatapan tajamnya. Harry tahu betul bahwa di balik kehebohan Akila sebagai pendukung setia Fatzar ada nada peringatan agar Ken sadar batasan antara atasan dan bawahan dengan Zara. Namun Ken menanggapi sikap Akila dengan sangat tenang. Bagi Ken, persaingan bisnis adalah hal biasa dan Ken gak merasa perlu bersaing antar PH. Soal perasaan pada Zara pun, Ken tetap pada prinsipnya. Selama Zara masih single, siapapun punya hak untuk mengejar Zara, termasuk dirinya. Di sisi lain, Mohan dan Zara hanya bisa terdiam. Keduanya sudah sangat paham karakter Akila dan kemana arah pembicaraan Akila sebenarnya. Bersamaan saat itu, Hana dan Mika melintas nih sepulang dari ruang BK menemui Bu Anita. Tak membuang waktu, Akila langsung menghampirin keduanya untuk mengingatkan jadwal latihan band buzzer beat sekaligus membahas kontrak kerjasama. Namun Akila justru disambut kabar buruk. Hana dan Mika sedang dalam kondisi kalut karena Alin, anggota band yang sudah mereka anggap seperti saudara sendiri, mendadak menghilang tanpa jejak. Tentu aja Hana dan Mika memilih untuk menutup rapat satu rahasia pahit. Mereka nggak menceritakan soal uang Mika yang rahib yang diduga kuat ikut dibawa pergi oleh Alin. Bagi Akila kabar hilangnya personal ini benar-benar ya mengganggu rencana besarnya. Sebagai calon bos baru mereka, Akila merasa ini berita yang kurang sedap didengar. Apalagi kan mereka udah sepakat untuk segera menguji kualitas buzzer beat dengan formasi tambahan vokalis lengkap. Di sudut lain Pak Budi sudah muncul. Seolah gak ingin suasana semakin canggung atau terganggu oleh keberadaannya, maka Harry dan Fatah memutuskan atau sadar diri lah ya untuk menjauh agar sickplay, Ken dan Zara bisa membahas urusan bisnis mereka tanpa ada telinga lain yang ikut mendengarkan.
rapat antara Ken, Sickplay, dan juga Zara tampaknya sudah mencapai titik temu, atau seenggaknya akan dijeda hingga jam sekolah usai dan semuanya sudah berganti pakaian. Di sini melihat ada celah, Ken mencoba mengambil kesempatan emas untuk menawarkan tumpangan pulang kepada Zara. Namun Zara sedang ingin menghindari drama tambahan, terutama karena Zara nggak ingin Fata akan semakin patah hati jika melihatnya pulang bersama Ken. Maka Zara memutuskan untuk menolak tawaran Ken dengan sangat sopan. Bagusnya ya, di sana masih ada Raisa dan Mohan. Pasangan ini sangat kompak. Raisa dengan senang hati mengalah untuk pulang bersama Pop Diva, memberikan ruang bagi Mohan untuk mengantarkan kakak sepupunya. Melihat hal tersebut, Ken pun merasa lebih tenang karena seenggaknya Zara pulang dengan orang yang aman, bukan dengan ojek online. Di sisi lain sekolah, Akila rupanya sudah menarik Fata dan Harry menuju parkiran dengan wajah paniknya. Akila mulai heboh menceritakan hilangnya Alin yang dianggap bisa mengacaukan rencana besar PH mereka. Sebenarnya Akila bisa aja ya meminta Harry untuk melacak ponselnya Alin. Namun Harry masih enggan bertindak karena merasa situasinya belum cukup darurat untuk sampai harus melakukan aksi hacking. Bersamaan Ken berjalan menuju ke arah mobilnya. Ken pun melihat kepanikan Akila dan kawan-kawan. Dengan sikap dewasa dan penuh perhatian, Ken bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Niat Ken sebenarnya tulus sebagai orang yang lebih senior. Namun Ken gak tahu siapa yang sedang ia hadapi. Bagi ketiganya, bantuan Ken hanyalah angin lalu yang siap dikibaskan. Akila punya modal kehebohan. Fata punya kekuatan finansial untuk menyewa jasa profesional seperti Rama untuk mencari keberadaan Alin. Juga Harry hanya butuh laptop serta jemarinya untuk melacak siapapun. Maka tawaran tulus dari Ken pun berakhir seperti debu yang gak dianggap oleh trio tersebut. Di sisi lain ada sesi curhat jalan kaki ala trio Pop Diva. Fokus utama mereka adalah sinyal cinta Kaal kepada Vicky yang udah gak bisa ditutupin lagi. Baik Jolina maupun Raisa yakin kalau Vicky pun punya perasaan yang sama pada Kaal. Masalahnya Vicky sedang bergelut dengan krisis percaya dirinya gara-gara latar belakang keluarganya. Vicky merasa bayang-bayang ayahnya yang seorang koruptor membuatnya gak layak untuk sosok seperti Kaal. Lucu ya, Vicky yang biasanya paling vokal dan jadi kompor urusan asmara teman-temannya, sekarang malah Vicky terjebak dilema dan takut menghadapi perasaannya sendiri. Sementara Zara telah menikmati angin sore di boncengan Mohan saat mereka tiba di depan ruko. Senyuman di wajah dua sepupu ini terlihat begitu cerah dan lega. Beban ekonomi yang selama ini menghimpit seolah mulai perlahan terangkat berkat titik terang dari pekerjaan baru mereka. Setelah Mohan berpamitan dengan penuh semangat, Zara pun melangkah masuk ke dalam ruko. Namun Zara dikejutkan oleh pemandangan di dalam. Saat itu mama dia udah rapi banget dengan setelan wanita karir yang elegan. Rupanya dia benar-benar serius ya dengan rencananya untuk melamar pekerjaan di kantor PH milik Ken dan Zara. Bagi dia, kembali bekerja bukan sekedar mencari penghasilan tambahan atau mengusir rasa sepi. Bekerja di lingkungan orang-orang yang sudah dikenal adalah caranya untuk perlahan menyembuhkan trauma besar di masa lalunya. Namun di balik itu semua ada naluri seorang ibu yang sedang siap berjaga-jaga. Tujuan utama dia sebenarnya adalah untuk mengawasi pergerakan Zara. Dia merasa perlu menjaga jarak antara putrinya dengan Fata. Dia nggak ingin Zara melangkah terlalu jauh karena dia sangat khawatir putrinya yang nantinya akan hancur dan kecewa saat menghadapi penolakan keras dari Amanda. Sebagai ibu, dia hanya ingin membentengin hati Zara sebelum luka itu benar-benar tercipta. Beralih ke Hana dan Mika. Sepulang sekolah, keduanya langsung bergegas menuju markas tempat mereka biasa berkumpul, berharap bisa menemukan keberadaan Alin. Namun bukannya menemukan sahabat mereka, mereka justru dihadang oleh dua pria berwajah sangar dengan emosi yang meluap-luap. Ternyata pria itu adalah penagih hutang yang sedang memburu Alin. Suasana semakin mencekam ya saat ancaman mulai terlontar dari mereka. Mereka mengancam jika Alin gak segera muncul, mereka akan mendatangi sekolah dan membongkar rahasia gelap Alin kepada para guru bahwa selama ini Alin bekerja sebagai penadah barang curian. Dengan situasi yang baru aja terjadi membuat kepingan teka-teki itu pun mulai menyatu. Hana dan Mika kini menyadari bahwa Alin menghilang bukan tanpa alasan, melainkan karena sengaja bersembunyi dari para penagih hutang tersebut. Kecurigaan Mika pun semakin menguat. Kemungkinan besar Alin pula lah yang tega mencuri uangnya demi menutupi sebagian utang-utang berbahaya itu.
Namun disinilah ketulusan Mika diuji guys. Rasa marah yang sempat membunsa perlahan luntur, berganti menjadi rasa khawatir yang mendalam. Meskipun uang yang hilang itu sangat berarti bagi masa depan mereka bertiga, namun keselamatan Alin yang sudah dianggap seperti saudara kandung jauh lebih berharga di mata Mika. Ya bukannya ingin menghakimin Alin, si baik hati Mika justru mulai berpikir keras mencari solusi untuk menyelamatkan Alin dari jeratan masalah ini. Kini Hana dan Mika terjepit dalam dilema. Haruskah mereka menanggung beban ini sendirian, ataukah mereka terpaksa jujur kepada Akila yang memiliki PH dengan Fata untuk bisa membantu mereka?